Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Apakah ayah bunda sedang merencanakan kehamilan atau sekarang sedang dalam kondisi hamil? Lihat video ini ya. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Ayah bunda yang hebat, sebelumnya kami ingin mengucapkan semoga rencana kehamilan ayah bunda bisa berjalan lancar. Dan untuk bunda yang sedang dalam kondisi hamil, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Ayah bunda, kondisi kehamilan menimbulkan sebuah gejolak emosi karena ketika misalnya kita hamil, itu yang kita rasakan ada harapan, ada kebahagiaan, dan juga ada semangat. Tapi di satu sisi itu juga menimbulkan kekhawatiran dan juga ketakutan terkait keselamatan dan kesehatan buah hati. Jadi ayah bunda, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di awal kehamilan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan awal yang baik. Ketika kehamilan 2 bulan pertama merupakan masa-masa sensitif karena pada masa itu terbentuknya alat atau organ vital seperti jantung, otak, kemudian mata, dan beberapa organ vital lainnya. Sehingga kita harus memberikan nutrisi yang cukup. Tapi di sisi lain pengalaman saya ketika di awal masa kehamilan itu kita mengalami proses sulit atau malas untuk makan. Sehingga kita harus bisa mensiasati agar kita tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar kebutuhan protein, asam folat, dan zat besi itu tetap bisa kita penuhi. Pengalaman saya ketika hamil untuk mensiasati terpenuhinya nutrisi, tetapi di sisi lain kita malas untuk makan atau terpenuhinya 4 sehat 5 sempurna. Akhirnya saya mencoba untuk mencari buah-buahan agar tetap kita bisa ada yang masuk. Misalnya buah mangga gitu ya, bahkan seperangkat lutesan itu selalu tersedia di dalam kulkas. Tapi kalau misalnya bunda bisa juga menyiapkan sayur-sayuran lain, misalnya ada brokoli atau buah yang lain misalnya pisang. Kemudian bisa juga sayur selain brokoli itu juga misalnya bayam, kemudian kacang-kacangan, buah apel, kemudian susu, keju, telur gitu ya. Bahkan ikan laut salmon. Dan juga kalau misalnya makanan itu masih sulit juga untuk masuk, kita bisa menyediakan minuman misalnya seperti air madu atau misalnya sari kurma. Yang kedua adalah bunda harus bahagia. Bunda, tidak semua perempuan itu bisa merasakan dan mendapatkan kesempatan untuk hamil. Jadi, alangkah lebih baik kalau misalnya kita bersyukur dan menerima keadaan kondisi kehamilan. Bisa jadi memang di satu sisi kehamilan itu menimbulkan proses ketidaknyamanan karena adanya perubahan fisik pada badan kita, bertambahnya berat badan, gemuk, dan banyak mengurangi aktivitas kita atau bahkan kita tidak bisa mengkonsumsi makanan yang kita sukai karena itu bisa membahayakan untuk janin. Jadi bunda tetap bahagia ya, karena emosi positif kalau misalnya bahagia itu bisa berpengaruh baik terhadap kondisi janin dalam kandungan. Ketiga, bunda harus rutin periksa ke dokter. Dari awal kehamilan, ayah dan bunda harus segera mencari referensi tentang dokter mana yang akan kita pilih. Ayah dan bunda bisa menanyakan pada teman-teman kolega atau bisa juga kita searching ke Mbah Google ya. Kira-kira dokter mana yang dijadikan atau direkomendasikan untuk menjadi dokter yang akan kita rutin periksa ke sana. Kemudian usahakan ketika pemeriksaan ke dokter kandungan
kita bisa ditemani oleh pasangan. Karena menurut pengalaman ya Bun, ketika proses pemeriksaan itu terkadang memakan waktu yang sangat panjang. Misalnya ketika kita nunggu antrian, tiba-tiba dokternya itu harus melakukan tindakan karena ada pasien yang melahirkan. Bahkan saya pernah mengalami sampai jam 1 malam. Jadi kalau misalnya kita bisa ditemani oleh pasangan itu lebih baik. Tapi kalau pasangan tidak bisa karena satu dan lain hal, Bunda bisa minta untuk ditemani oleh kerabat atau keluarga yang lainnya. Jadi Bun, diusahakan rutin periksa ke dokter ya, karena melalui pemeriksaan rutin kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan sejak dini. Keempat Bunda, kita sudah dari awal bisa memilih klinik tempat melahirkan. Pada umumnya, dokter spesialis memiliki lebih dari satu tempat praktik. Sehingga jika Bunda memilih tempat praktek A untuk dijadikan klinik tempat melahirkan, akan lebih baik jika Bunda memeriksakan kandungan di klinik tersebut. Dan jika Bunda serta Ayah memiliki keinginan untuk melahirkan apakah secara spontan atau sesar, sudah bisa dikomunikasikan dengan dokter sejak awal. Yang kelima Bunda adalah berolahraga ringan rutin. Ketika kita dalam kondisi hamil, biasanya bawaan kita itu adalah males gitu ya, lemes. Sehingga agar badan kita tetap fit, Bunda tetap bisa melakukan olahraga ringan. Misalnya apa saja yang bisa kita lakukan? Satu, misalnya jalan santai gitu ya. Kemudian ada juga kita bisa berenang. Atau misalnya kita bisa melakukan aktivitas olahraga ini seminggu 2 kali dalam waktu kurang lebih 30 menit. Poin keenam yang harus dilakukan adalah istirahat yang cukup. Kelola pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor agar Bunda tidak begadang ya Bun. Karena kalau kita begadang itu bisa menstimulasi penyakit lain seperti misalnya tekanan darah yang tinggi. Dan kita usahakan kalau kita di siang hari bisa beristirahat itu akan lebih baik antara 1 sampai 2 jam. Kalau tadi kita sudah membahas apa yang harus dilakukan, sekarang kita akan masuk pada apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita hamil. Yang pertama adalah jangan minum alkohol dan juga rokok. Rokok itu bisa membahayakan kondisi janin. Tidak hanya Bunda yang merokok ya Bun, tapi kita berada di lingkungan orang-orang yang merokok itu juga bisa membahayakan janin. Jadi pastikan Bunda jika di rumah ada yang merokok, dikondisikan agar tidak terhirup asap rokok karena kalau kita sebagai perokok pasif itu justru lebih membahayakan. Atau di kantor juga sama, hindari orang yang sedang merokok agar kita terbebas dari asap rokok. Yang kedua yang harus dihindari Bunda adalah mengkonsumsi daging mentah, sayur mentah, telur mentah. Bagi Bunda pecinta lalap-lalapan seperti saya, mungkin sejak kondisi hamil, Bunda harus mengurangi mengkonsumsi lalapan yang tidak diolah dulu. Usahakan semua lalapan yang akan kita konsumsi, kita rebus dulu sebentar untuk menghindari adanya bakteri yang menempel di dalam sayuran tersebut. Yang ketiga Bunda, kurangi kafein ya. Untuk ayah Bunda yang tidak suka kopi mungkin itu tidak masalah. Tetapi untuk Bunda yang pecinta kopi, ada baiknya ketika kondisi hamil sudah mulai mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi sama sekali kafein. Karena itu berdampak tidak baik untuk janin. Yang keempat, Bunda jangan stres. Untuk menghindari stres, Bunda sudah mulai bisa menghindari hal-hal misalnya kalau kita senang membaca berita-berita atau tidak hanya membaca berita ya Bun, tapi juga menonton hal-hal yang mengerikan yang membuat kita emosi juga. Atau misalnya ketakutan-ketakutan yang tidak perlu itu bisa kita hindari. Kita mulai baca, tonton sesuatu yang membuat energi positif kita itu muncul dan memunculkan bahagia. Jangan lupa bahagia ya Bun, hindari stres.
Yang kelima, Bunda, jangan sekali-kali minum obat tanpa rekomendasi dokter. Karena obat atau yang zat-zat kimia itu bisa berdampak membahayakan janin. Kalaupun misalnya kita punya sesuatu keluhan, akan lebih baik kalau kita konsultasikan dulu ke dokter spesialis kandungan. Kira-kira obat apa yang bisa kita konsumsi. Jika dokter sudah meresepkan, baru kita misalnya berani untuk meminum obat tersebut. Yang keenam, Bunda, hindari melakukan aktivitas fisik yang berat. Misalnya, satu, mengangkat beban berat. Mengangkat beban berat itu bisa berbahaya dan bisa mencederai punggung kita. Atau bahkan dalam kondisi tertentu bisa membuat kontraksi kehamilan. Kemudian misalnya hal yang lain yang harus dihindari adalah naik turun tangga. Atau yang ketiga misalnya jika Bunda terbiasa memakai kendaraan roda 2, Bunda harus sudah mulai berhati-hati ketika menggunakan roda 2 tersebut. Kalau Bunda biasanya suka ngebut, mulai dari sekarang kurangi kecepatan. Karena ketika misalnya terjadi sesuatu dalam kondisi kita memakai kendaraan, itu bisa membuat goncangan yang tentu saja nanti bisa membahayakan kondisi janin. Tapi ayah bunda, ketika misalnya kita sudah menghindari aktivitas fisik berat, tetapi tetap muncul flek atau pendarahan, akan lebih baik jika bunda segera memeriksakan diri ke dokter. Apalagi biasanya kasus pada kehamilan pertama, biasanya terjadi flek karena bisa jadi rahim kita masih beradaptasi. Demikian ayah bunda terkait apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika awal kehamilan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ketika Ayah bunda, ketika kita sedang dalam kondisi hamil, itu merupakan sebuah jadi lupa. Lagi aja.